Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan yang keempat ya, masih menggunakan pengolahan kata dengan aplikasi Microsoft Word. Jadi dalam Microsoft Word masih banyak yang akan kita buat. Nah, tetapi tidak semua dari modul pula yang saya uraikan. Nah, modul itu nanti bisa Anda pelajari. Ya. Nah, target kita sesuai dengan silabus Microsoft Word itu hanya 2 kali pertemuan. Sisanya nanti Anda lihat di sana semuanya. Oke, kita mulai. Saya akan langsung share screen dengan Microsoft Word. Kita akan masuk ke topik mail merge dulu ya. Nah, apa fungsi mail merge? Saya Anda lihatkan di modul, nanti Anda cari sendiri. Langkah yang pertama tentu Anda buka Microsoft Word, seperti yang sudah saya sajikan. Ada kelihatan Meli, Gustina? Kelihatan, Pak. Ya, sekarang langkahnya untuk memainkan mail merge itu insert. Sebentar, insert. Oh, sorry, bukan insert ya. Mail, atau mailing list. Ada kelihatan mailing listnya. Kemudian start mail merge. Nah, jenis mail merge itu cukup banyak. Nah, tentunya nanti kita ikuti langkahnya lagi. Step by step. Ya, seperti yang Anda lihat tadi. Muncul di kanan Anda. Ada muncul di kanannya. Mail merge, ya. Kemudian ada letter, email, envelope, label, directory. Nah, itu yang tampil dan yang akan kita pelajari letter dulu. Sisanya Anda mencoba sendiri nanti. Nah, di dalam sebuah surat, nah mungkin Anda sudah pernah membuat surat. Ini sebagai contoh, mungkin nanti Anda bisa kembangkan jenis suratnya. Nah, surat itu tentu Anda sudah biasa buat surat Padang tanggal berapa, kalau sekarang tanggal 19 September 2021 ya. Ini di kiri atau di kanan tergantung Anda ya, nanti model surat. Ya, tergantung model surat. Kemudian perihal undangan Barale misalnya. Nah, kepada yang terhormat Bapak Ibu. Nah, lalu ini dikosongkan. Nanti bagaimana cara mengisinya? Biasanya isinya kan nama seseorang, alamat seseorang, jabatan, dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, kemudian kita langsung dengan hormat. Nah, begini, bersama ini kami mengundang Bapak, Ibu, dan seterusnya. Oke, tolong di-mute itu yang baru masuk. Oke, saya lanjut ini. Nah, isi suratnya saya enggak membuat lengkap. Nanti Anda aja yang mau mengerjakan seperti itu. Nah, di sini yang kosong ini yang kita isi. Nah, bagaimana mengisinya? Lihat langkah di kanan. Langkah di kanan Anda lihat, ini isi surat saya anggap sudah selesai ya. Lalu next starting dokumen, berarti sudah selesai, ini langkah pertama. Use current document, berarti juga sudah dalam keadaan sekarang. Next select reception. Nah, itu dia. Lihat langkahnya di atas, select reception-nya lagi. Reception-nya ada, baca di sini, tetapi kita tidak menggunakan itu. Nanti kita menggunakan type and new list, kita buat yang baru. Kemudian kita create. Nah, ini dia. Di sini sudah tersedia, tapi bahasa Inggris. Nah, maka ini yang kita ganti dengan bahasa Indonesia, supaya lebih mudah. Cara selanjutnya,
customize column. Nah, itu dia nambahnya, muncul jendela berikut ya. Kemudian add, muncul lagi jendela kecil seperti ini. Nah, biasanya kita membuat nama orang ya, nama. Walaupun di sini sudah ada first name, last name, tetapi kita buat bahasa Indonesia. Kita klik OK, tadi dia muncul di sini. Kita move up supaya dia di barisan pertama. Nah, kemudian kita lanjut dengan field name yang berikut. Nah, biasanya alamat atau jabatan dulu. Jabatan, oke. Kemudian add, alamat. Nah, kalau Anda boleh nambah email, nomor HP, silakan aja. Tapi saya masukkan nomor HP aja. Cukup 4 digit saja, 4 field saja. Kita oke-kan ini. Nah, sudah muncul di sini. Di jendela new address list, kita isi nama. Nah, nama tentu nama-nama yang akan kita undang. Zakia, Febrina, saya singkat aja, jabatan, asisten, alamat, mana alamat Zaskia? Gadui. Jati, Pak. Jati. Nomor HP saya buat aja lah supaya cepat. Nah, new entry lagi, nambah data. Ya. Kemudian putra, jabatan, direktur. Alamat di mana, Putra? Sawalunto, Pak. Sawah. Untuk new entry lagi. Sylvia. Sekretaris. Alamat mana, Sylvia? Guru Laweh, Pak. Saya hanya contohkan 3 ya, nanti tambah aja sendiri supaya banyak. Selesai ini, kita okekan. Nah, lihat apa-apa berikut keluar jendela ini, save address list. Berarti kita menyimpan database-nya. Nah, untuk menyimpan database, saya akan menuju folder yang sudah saya sediakan. Kalau Anda tentu cari folder yang sudah Anda buat ya. Kalau saya ini P2, saya masukkan. Lalu saya masukkan di pertemuan 4, open. Nah, berarti dalam folder ada subfolder. Ingat, kita sudah pernah saya ajarin seperti itu. Jadi Anda harus paham ya. Nah, kemudian yang kita buat di sini apa lagi? Ini nama filenya. Jadi nama file dengan folder berbeda. Ini kita anggap data 1. Kita save. Nah, ini jadi data 1. Kita okekan. Ya, kita okekan. Nah, sekarang apa pekerjaan kita lagi? Lihat di kanannya ini. Sebelum kita melanjutkan ini, kita ini next write letter. Berarti kalau Anda mau memperbaiki suratnya silakan. Ya, kalau enggak dibiarin aja nanti lagi. Saya salam sini. Gitu aja lah. Next. Nah, sudah next. Posisikan kursor di sini dulu, di tempat yang kosong ini. Nah, lalu kita klik more item. Nah, muncul ini. Nah, setelah muncul yang ini, ada nama, jabatan, alamat, nomor HP tadi. Bagaimana muncul di posisi yang sudah kita sediakan. Kita berada di nama dulu yang pertama, kita klik insert. Muncul seperti itu. Pilih yang kedua di sini jabatan, insert lagi. Lanjut, alamat, nomor HP, alamat. Oke, close di sini. Nah, satu baris dia. Lalu bagaimana supaya tidak satu baris? Ini klik di posisi belakang nama, enter. Ini enter juga, ini enter juga. Supaya rapi dia gimana? Kita atur dengan bentuk paragraf 1 spasi atau ini di set. Ini single. Nah, jadi kalau mau satu paragraf, jadikan single ya. Sudah. Nanti ini akan berubah. Dilihat nanti namanya. Oke, kalau sudah,
Kalau Anda membuat surat undangan tadi banyak orang, ini akan lebih cepat. Tidak diketik manual lagi, tetapi ini otomatis nanti akan begitu keluar nama seseorang, akan keluarlah dengan suratnya sekali. Ya. Nah, kalau sudah ini, kita lihat perubahan di layar ya. Kita klik ini, langkah yang berikut, next preview your letter. Nah, sudah keluar nama pertama. Ini bisa dicetak untuk Saskia tadi. Mau dijadikan, sekarang kan maunya elektronik, mau dijadikan PDF bisa cari nanti yang simpan PDF-nya, file, save PDF. Jadi kita tinggal kirim. Ya, kalau mau dicetak printer, kita langsung file print. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan. Nah, data yang kedua tadi siapa? Lihat di sini, Putra. Jadi kan enak kita membuat surat seperti itu. Ya, bisa Anda aplikasikan nanti ke surat apa saja. Yang ketiga ini, Sylvia. Yang lanjut, yang keempat tidak ada, karena data belum ada. Kembali lagi. Jadi bagaimana menambah data? Anda buka file data tadi. Jadi bisa ditambah di situ kalau mau nambah. Nah, kalau ini mau dikembalikan juga bisa. Langkah berikutnya, back di sini lagi. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini data dan dokumennya sudah siap. Dokumen juga disimpan. Jadi tujuannya supaya kita bisa mengambil dan menggunakan kembali. Save as, masukkan di folder Anda kembali. Saya sesuaikan dengan folder saya. Kalau Anda sesuaikan juga. Nah, saya akan masukkan. Ini dokumen utama namanya. Nama itu boleh bebas ya. Nah, nanti kalau ada lagi dokumen utama gimana Pak? Buat dokumen utama 1 atau nama suratnya undangan barale misalnya. Ya, tidak harus seperti ini. Kita simpan. Oke. Nah, selesai. Oke, topik yang pertama sudah selesai. Bisa dimengerti semuanya? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, cukup dimengerti ya. Oke, kalau dimengerti saya akan lanjut dengan materi berikut. Ya, saya akan kembali share screen yang tadi, tapi di halaman 2 saya buat ya. Halaman 2 nih. Nah, Anda nanti jangan halaman 2 pula buat. Kalau saya karena biar kelihatan, makanya saya buat halaman 2. Nah, topik yang berikut kita akan buat apa namanya nih, flowchart atau DFD atau simbol-simbol dan segala lainnya. Nah, untuk buat sebuah simbol, kita harus tahu simbol mana yang mau kita gunakan. Contoh ini, berada di menu insert, lalu shape. Nah, pilih nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya bisa menggambarkan sebuah sistem flowchart dulu. Nah, sebuah sistem flowchart itu diawali dengan simbol ini. Diklik itu, mengisi data di dalam gimana? Klik kanan, add, start atau mulai. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, tuh. Oke. Nah, lanjut buat garis gimana? Nah, cari kalau panah, kalau dokumen flowchart kita menggunakan panah. Nah, itu. Oke. Kalau mau lurus, luruskan. Kalau enggak, kalau sulit pula nanti Anda cut aja lalu ulang lagi. Oke, lanjut. Simbol kebutuhan Anda untuk dokumen flowchart. Untuk flowchart itu apa? Nah, misalnya diikuti dengan inisial inputan. Nah, ini. Nah, ini saya contohkan mencari nomor BP ya, karena primary key Anda adalah nomor BP. Anda mungkin tidak tahu nomor BP, tapi NIM ya. Nah, dicari, masukkan nomor NIM Anda.
Nah, kalau sudah, nanti ada yang diproses. Masih simbol lagi, cari accept. Jadi simbol yang kita buat itu ada artinya semuanya. Jadi bukan sembarangan. Nah, kita proses misalnya. Nah, bukan proses, saya tanya dulu. Dia hadir enggak dia? Nah, saya buat simbol pertanyaan dalam bentuk simbol ini. Nah, disisen. Nah, hadir enggak? Nah, kalau seperti itu, ini ditarik. Nah, panah nanti diatur ya. Nah, kalau jawabannya iya, nah, ini ada artinya simbol ini, bukan sembarangan ya. Kalau tidak dikembalikan, artinya dikembalikan kemana? Ke sini, ditanya lagi. Nah, ini diketik di sini nanti. Nah, ini tidak bisa ya. Dijawab, dianggap yes. Saya mengambilkan simbol ini, tapi kecil. Nah, dikecilkan di sini, nanti dihilangkan. Nah, ini kelemahannya dengan Word. Kalau dengan Visio nanti bisa di garis itu diketik. Kalau ini kita harus menghilangkan warna. Warna gimana caranya nih? Nah, itu warna. Jadi masukkan di sini. Nanti bingkai itu dihilangkan juga. Ini teks. Hadir nggak? Kalau iya, yes ya. Ini terlalu kecil. Kalau di sini tidak. Nah, kalau tidak diapakan, jawabnya kembali cari NIM. Oke, tidak ya. Nah, kembali. Lalu kalau iya, dia hadir, ini kita proses. Misalnya proses apa? Nilai tugasnya. Nilai tugas sama dengan K1 atau soal 1 tambah soal 2 bagi 2, misalnya itu rumus. Ya. Nah, itu kira-kira. Lalu prosesnya apa? Nah, proses berikut ini sederhana ya. Nanti Anda pahami maksudnya ini. Nah, ini apa yang kita buat? Lulus. Nah, jadi kasih lagi instruksi. Panahnya kemana? Nah, kalau tidak lulus kemana? Kalau tidak lulus, nah, ulang lagi prosesnya. Nah, lalu saya singkatkan. Ya, ini logika ini bisa panjang, bisa pendek ya, tetapi nanti tergantung apa yang kita buatkan dalam sebuah alur dokumen. Nah, ini kita akhiri boleh dengan N, boleh dengan stop. Oke, ini membuat gambar dengan membuat dokumen flowchart dengan penggunaan fasilitas Inset Shape. Ada pertanyaan? Mudah sih ya. Nah, berikut ada lagi saya tambah di bawah ini. Halaman 3, nyimpannya nanti per modul, per latihan ya.
atau per modul, dilihat di contoh saya nanti. Sekarang kita mau buat ini lagi, mana struktur ya, hierarki. Smart art. Nah, ini smart art dilihat ya. Jadi smart art itu banyak jenisnya, ada yang berbentuk list seperti ini, ada yang berbentuk proses, ada yang berbentuk cycle, ada yang berbentuk hierarki, ya, mungkin buat struktur organisasi, masuk ke sini, klik OK. Nah, itu dia. Jadi ini bisa saja kita membuat direktur. WK 1, WK 2. Nah, ini kalau di UNAN D3 itu Kaprodi ya. Anggap aja Kaprodi Anda P ya. Aduh, sorry. Kaprodi A, akuntansi. Berarti ada 2 lagi. Nambah ini gimana caranya? Insert. Insert. Add set. Kalau ke kanan, after. Nah, kalau ke kiri, before. Nah, tambah lagi. Oke, ada 4. Berarti buat semua kaprodi yang ada. Kaprodi S, akuntansi. Kaprodi pemasaran, keuangan K aja saya buat ya. Oke, sudah. Jadi kalau mau nambah tadi ke kanan seperti itu, kalau baris gimana? Sama aja ya. Ini kan ke bawah nih, set tapi above kalau ke bawah. Seperti itu. Itu terpindah kan itu dia, sorry. Harusnya jangan terpindah. Ini shape add below. Nah, kalau di bawah below ya. Nah, oke. Saya tidak panjang lebar menjelaskan, nanti jenisnya bisa Anda pilih, silakan sesuaikan. Nah, mau yang mana silakan, mau yang begini silakan. Ya, nah itu sudah berapa materi kita? Sudah 3 macam ya. Anda nanti cari sendiri-sendiri masing-masingnya, tidak harus sama. Oke, nanti simpan lagi, saya lanjut di bawah. Ikut, nah, ini yang paling penting lagi nih. Lihat menu-menunya hati-hati ya. Nah, ini tadi juga di menu insert untuk membuat simbol. Sudah itu untuk membuat struktur tadi juga dari simbol, tapi smart art. Sekarang masih menggunakan insert, tapi yang kita ambil equation, persamaan atau rumus. Klik di sini, nah pilih nanti. Nah, mana rumus yang sesuai, misalnya ini. Nah, nanti itu. Ya, kalau memang seperti ini Anda biarkan aja, tetapi ada yang tidak. Nah, berarti yang tidak itu gimana? Berarti sama dengan yang tadi, kita cari apa yang maunya dulu. Nah, seperti rumus ini. Nah, kalau memang ini juga, atau mau kita tambah lagi, bisa-bisa saja. Ambil lagi insert. Nah, ambil di sini simbol mana yang kita butuhkan. Kalau tambah, mana tambah ini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ya.
Enggak usah ini dulu, tambah. Nah, apa lagi variabelnya? Jadi di sini semua kembali. Nah, misalnya ini. Ya, atau dengan pernyataan lain. Jadi juga ini quotient lagi. Nah, nanti begitu kita pilih atau more atau new insertion, nah more segala macam. Nah, itu dia. Ya, bisa Anda lihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi sisip satu-satu juga bisa nanti. Nah, saya tidak mendemokan semua, nanti lihat di modul untuk latihan-latihannya. Itu sudah materi yang keberapa untuk buat formula? Berapa Putra? 4, 5? 4, Pak. 4. Nah, nanti dia banyak yang lain di modul itu ya, tapi saya nggak demokan semua. Bagaimana Anda bisa mengayomi apa yang ada di modul, nanti Anda latih tanpa saya suruh. Jadi mana yang beban Anda kerjakan. Tapi yang Anda kerjakan sesuaikan dengan modul dulu. Sudah itu Anda buat aplikasi sendiri. Karena nanti waktu ujian, saya akan minta aplikasi Anda sendiri. Buat contoh mail match. Nah, berarti apa model surat undangnya? Buat struktur dengan berbagai macam simbol. Nah, terserah Anda nanti mau yang seperti tadi atau apa, atau buat bagan flowchart, tetapi sistemnya bukan yang saya tadi, bukan sistem bagan alir saya. Bisa saja nanti bagaimana cara Anda mendaftar di suatu PTN kemarin, nah, itu dibuatkan bagan alirnya. Atau bagaimana cara membayar uang kuliah di bank, membuatkan bagan alir seperti itu. Jadi jawaban Anda akan berbeda, Anda boleh sama. Oke. Sudah 4. Nah, di modul apa lagi saya lupa juga yang paling krusial sering digunakan, tetapi yang saya ajarin ini yang paling banyak digunakan dalam pekerjaan ya, bukan dalam ujian, dalam pekerjaan. Nah, kita lihat modul. Nah, jadi modul itu ada yang mana mau kerjakan Pak, nanti Anda lihat sampai ke bawah mana yang cocok keterangan saya itu. Ya, dia ada semuanya itu, tapi saya enggak buka sesuai yang itu. Nah, buat kolom koran lagi ya. Nah, itu yang penting lagi. Karena membuat jurnal butuh dalam bentuk 2 kolom koran. Saya ambil buat kembali. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk kolom koran ini. Kita lihat ya. Ini kita blok semuanya ke bawah. Nah, kalau besar dia nanti dikecilkan. Oke. Mana dia kolom koran itu? Desain. Layout. Nah, layout berada, lalu kolom korannya dipilih. Nah, mau yang 3 atau yang 2, cukup yang 2 aja dulu ya, karena dia terbatas. Nah, lihat sudah berbentuk kolom koran enggak ya? Nah, sudah. Ini apa yang terjadi? Karena ini posisinya di tengah. Jadi itu yang kita atur. Nah, jadi supaya rapi gimana? Berarti ini tergantung Anda men-setting nanti. Terputus dengan ini ya. Nah, itu. Dia harusnya tadi digrupkan dulu, nanti letakkan. Nah, jadi ini pandai-pandai Anda mensiasati, mengedit, dan membuat. Jadi nanti yang di kolom koran kan itu tidak hanya teks ya, tetapi juga hal-hal yang seperti ini. Coba Anda lihat sebuah jurnal nanti seperti itu. Mana tahu nanti ada dosen atau pimpinan Anda menyuruh membuat itu, gimana caranya. Nah, itu harus Anda ketahui nantinya.
Nanti Anda rapikan, kira-kira seperti ini kolom koran yang saya buatkan itu. Terlempar. Masih kelihatan semuanya? Ini kebetulan sudah apa namanya? Sudah terbentuk dalam kolom koran, tetapi ininya yang terlalu besar ya. Nah, gimana ngecilkannya? Nah, itu. Oke, kalau ini sudah terbentuk dalam situ, kalau ini tadi enggak. Nah, ini rumus ini juga bisa naik, dirapikan lagi. Nah, begitu cara Anda mengedit. Oke, itu dalam bentuk kolom koran ya. Kebetulan tidak teks, ini sudah bentuk kolom koran 2 kolom. Ya. Nah, itu kira-kira materi saya hari ini dengan 5 pembahasan ini ya. Nah, saya stop ini, nanti simpan persatuan ya. Kalau saya gabung tadi, nanti lihat di modul. Ada pertanyaan sampai di sini demo saya? Ada pertanyaan enggak? Buka kamera, saya sudah menyelesaikan penjelasan saya dengan demo. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas yang saya demokan itu? Cukup, Pak. Cukup ya. Berarti Anda mengerjakannya boleh sekarang atau boleh di jam kuliah besok. Tapi harus dikirim ya. Nah, itu kuncinya belajar dengan saya. Karena ini praktek, tidak bisa tidak dipraktekkan. Jadi kalau kuliah kita kuliah tatap muka langsung, saya jelaskan seperti itu juga, lalu Anda mengerjakan langsung. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang saya menjelaskan dulu, Anda melihat, baru Anda praktekkan apa yang sudah saya buat tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ada pertanyaan? Tadi Melmer itu dalam bentuk surat ya, nanti bisa Anda buat dalam bentuk label yang sebesar label, atau dalam bentuk amplop. Jadi Anda bisa pilih, kalau tadi kan dokumen biasa. Ada paham maksudnya Dinda? Yang Melmer tadi? Ada, Pak. Jadi jenisnya tadi ada dokumen, ada amplop, ada label, ada email. Jadi bisa Anda pilih nanti di dalam pekerjaan Anda itu. Nur Atika, Anda ngerti? Ada, Pak. Pak, Ya. tanya Pak. Berarti dipilih salah satu, Pak. Kalau yang untuk latihan sekarang buat dulu ini yang Melmet dokumen. Tapi kalau nanti ujian bisa saja saya minta semuanya. Oh, siap, Pak. Ya, kalau latihan ya seperti itu, buat dokumen dulu. Dokumennya boleh bebas, mau surat undang barale, atau suatu acara, atau apa saja, atau ada pertemuan dan segala macam. Siap, Pak. Jadi tugasnya cuma membuat surat undangan barale, ya kan, Pak? Ya, kalau untuk sekarang ya, tapi nanti enggak lagi, harus bisa ada yang lainnya untuk ujian ya. Nah, tapi tugas Anda bukan satu itu saja. Berapa poin kita pelajarin tadi? Azari, materi tadi Azari? 4, Pak. 4 apa 5? 4. Hah? 5. 5. Ya, 5. Yang rumus tadi saya sedikit aja demo, maka kelihatan lupa Anda. Ada ingat semuanya itu 5? Iya, Pak. Ada, Pak. Nah, kalau ingat ya boleh Anda lihat dari modul itu. Kan modul ada, tetapi halaman-halaman berapa saya nggak ingat. Ya.
Nah, berkemungkinan untuk minggu depan kita tidak belajar Microsoft Word lagi. Bisa saja kita ke apa yang lain sesuai RPS kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, stop sampai di sini. Kita akhiri ya.